Wow. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi dalam suatu acara yang luar biasa, dalam suatu episode yang sangat spesial, yaitu Good News program dari negeri Belanda. Ya. Saat ini kami melaporkan dari Keukenhof, ya. Ya, betul. Taman bunga tulip, Daniel, Betul. yang indah sekali di sini. Ya, betul. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa berkat Tuhan itu melimpah, Tuhan itu baik, dan firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa pada waktu kita melihat kepada indahnya alam, kita akan dapat melihat sekelumit daripada indahnya Tuhan. Nah, pada waktu di belakang kita berjalan-jalan melihat bunga tulip yang beraneka ragam warnanya, Deb, ya. Ada warna apa aja nih? Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang purple Ya, juga. betul. Dan bahkan ada yang hitam gitu ya, ada yang merah, sembur-sembur putih gitu ya. Kita melihat betapa luar biasanya. Nah, pemirsa sekalian, dalam perjalanan kami untuk melawat ke negeri Eropa, ada negeri Belanda dan Paris dan juga Belgia, kita akan melihat bagaimana lawatan Tuhan bekerja, dan kita akan melaporkan edisi yang sangat spesial, dan kami percaya bahwa episode ini akan memberkati siapapun Anda yang menyaksikan. Betul ya? Amin, amin. Untuk itu pemirsa, terus simak Good News program bersama kami kali ini dari negeri Belanda. Stay tune. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti serangkaian perjalanan di negeri Belanda. Ada yang spesial dalam Good News on the Move kali ini karena untuk pertama kalinya kami mendapat kesempatan melayani di benua Eropa. Janji firman Tuhan adalah kamu akan naik dan tidak turun. Want de belofte van God is je zult opstijgen en niet omlaag gaan. Kamu kepala dan bukan ekor. Want je bent het hoofd en niet de staart. Yang lebih menariknya, hari di mana kami tiba di Amsterdam ternyata merupakan King's Day atau Hari Raja, di mana Raja Willem Alexander merayakan hari ulang tahunnya. Rakyatnya ikut merayakan dengan festival-festival di seluruh negeri Belanda. Baunya harum luar biasa. Ini kayaknya bacon masak gitu ya. Kita akan coba, enak banget. Lekker. Ini paha atas. Ini panas, warm. Oh, warm tuh hangat. Ini sapi pesek. Sapi Holland. Very nice. Pokoknya ini waktu yang diharapkan oleh jemaat ini. Banyak keluarga harus dipulihkan, khususnya memberkati Eropa, Belanda khususnya. Terima kasih Pak Daniel dan Ibu. Pendidikan adalah senjata terampuh untuk merubah suatu bangsa. Namun kenyataannya, 4,7 juta anak Indonesia masih mengalami putus sekolah dan terus bertambah setiap tahunnya. Mereka terancam dijerat oleh perdagangan manusia, narkoba, pergaulan bebas, serta eksploitasi pada anak lainnya. Apa yang dapat kita lakukan agar dapat merubah masa depan bangsa ini? Bersama Yayasan Anugerah melalui program Adikku Sayang, mari ikut ambil bagian dalam pergerakan pembangunan anak bangsa. Sejak tahun 2011, dimulai dengan jumlah anak 15 orang, senter pertama yaitu Anugerah Learning Center Mangga Ubi. Dan di tahun 2016, Adikku Sayang telah memiliki 45 senter yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan anak mencapai 500 orang, Adikku Sayang menjaga integritas menjalankan program-program yang ada. Mulai dari pemberian nutrisi setiap pagi, pembagian tas beserta alat tulis, pembayaran uang sekolah, dan bimbingan belajar gratis 3 kali dalam seminggu, serta melaksanakan field trip yang diadakan setiap senter di seluruh Indonesia. Dengan mendonasikan Rp450.000 setiap bulan, Anda telah mengambil bagian dalam mendukung seorang anak merubah masa depannya.
Nama saya Feby Natasya. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini saya berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sekolah SMK Mandalahayu RPL 3. Saya sadar bahwa saya juga harus ikut membantu dalam ekonomi keluarga. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk membantu berjualan gorengan. Berapa, Bu? Ini mau mana ini? Ribuan. Makasih ya, Bu. Program Adikku Sayang selalu mendorong mereka agar tetap percaya dan memiliki harapan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mari bergabung bersama kami dalam gerakan 1000 Anak Bisa. Selama di Belanda, host kami adalah Pastor Victor Faraknimela dari Full Gospel Mission Church atau FMC. Biasa, pokoknya ini waktu yang diharapkan oleh jemaat ini. Banyak keluarga harus dipulihkan, khususnya memberkati Eropa, Belanda khususnya. Terima kasih Pak Daniel dan Ibu. Dan persiapan cukup bagus, memang banyak yang sakit, udaranya gonta-ganti, kayak sampai bingung. Tapi mereka berusaha untuk sampai di tempat dengan baik. Tuhan memberkati. Pada kesempatan kali ini kami diminta membawakan seminar keluarga di FMC Dalov. We married in 2010, so we're going towards 7 years. We met at the university during our study. I think Sylvia actually brought me to this church. Before I barely go to church because, as you said, in this society it happens less and less actually. But Sylvia brought me one time to a seminar, and then the things I hear there really speak to my heart directly. I feel so touched. And usually I do a lot of things with my mind, but there I really felt it in my heart. And that's the first step that makes me more interested in going to church. And together we went to Full Mission Gospel Church here in Delft. And again, it touched my heart. And from there, it just starts building up and building up. We go more and more often to church, and also became active. So it felt like home, second home to us. So it's important as well in our relationship to find a church that we both feel comfortable with. Yeah. So and this church actually also a mix of cultures, because it's an Indonesian church based in the Netherlands. You saw it as well today, but also yesterday in the seminar. It's in Indonesian language, but also in Dutch language. So for us, it perfectly suits our situation actually, that we both can understand it and both can contribute to the church. I think some of the lessons learned that we can really apply to our lives. It's about how you communicate, that you sometimes can have a different type of communication, and that maybe the style between males and females are initially different, but you still have to find your common ground and also understand and even appreciate each other's differences. So it's okay to have a different type of communication preference, but in the end you need to find common ground. And you need to find a way to make your family really strong. And I think that's what you said, applicable in Dutch society, Indonesian society, and actually everywhere, where men and women need each other. Dutch is very free. Also, marriage is not common here. Also, as we heard yesterday, it's just a piece of paper for them. So it is really important to stress out that it is important to build a family based on a good foundation. So it's especially useful for this society.
I pray every day for the people in Indonesia that they also will growing in the Lord. Keesokan harinya, kami memiliki jadwal pelayanan yang terpisah. Hari Minggu itu, Pastor Daniel Hendrata melayani di FMC Amstelveen dan FMC Dalef. Sementara saya melayani di FMC Amersfoort. Setelah itu, kami sempat mewawancarai beberapa jemaat yang ada di sana. And I feel in my heart, I said, you are a handsome guy, and I feel that there is a lot of communication possible with you, because you are an open person and you are really a man who told and bring us the truth from the Bible, and yes, that is something what happens in my heart. I'm very glad, because I'm glad also for the people in Indonesia. I'm very proud of them, of course, and I'm also glad that my parents in years ago were there and bring the words from the Bible in Indonesian. It makes my heart softer, and yes, then I'm very proud about it. I pray every day for the people in Indonesia that they also will growing in the Lord, and they will find the Lord, and that they will find and listen to the words that the pastor are telling them. Yeah, that is my biggest wish. So we can grow up together, so we can be one people from the Lord. Kami sangat bersuka cita. Ternyata pelayanan kami dapat memberkati saudara-saudari seiman yang ada di Belanda. Indonesia di sini sebagian besar yang di Dalef dulu adalah mahasiswa di sini. Dan mereka menikah, baik menikah antar mereka, yaitu antar studen yang akhirnya bekerja di sini, juga mereka menikah dengan warga negara di sini, dan memang sebagian besar pulang ke Indonesia karena ingin membangun bangsa. Tapi lewat mereka di sini, mereka juga memikirkan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mereka ingin jadi berkat di sini, untuk di sana juga. Itu salah satu yang luar biasa sekali. Itu situasinya atau orang-orang di sini, khususnya jemaat di Full Gospel Mission Church. Dan sekarang memang Tuhan telah menambahkan orang-orang yang lahir besar di sini membangun rumah tangga. Jadi mungkin kalau kami boleh bisa katakan dulu 40-60%, student 60 dan itu 40, sekarang mungkin terbalik. Kurang lebih semacam itu, mereka bekerja di perusahaan atau ya ada beberapa lah entrepreneur yang punya usaha sendiri. Tapi in prinsip profil-profil itu selalu berganti tiap tahun atau tiap 2 tahun dengan hadirnya student baru. Tapi buat kami itu juga memberi warna sendiri gitu. Dan sebagian memang ada dari beberapa bangsa, kurang lebih ada 15 bangsa yang berhimpun di jemaat ini. Mengagetkan buat kita. Baru ketemu, baru kenal, rasanya udah kayak orang yang sekian tahun kenal dan akrab sekali. Yang kedua yang saya lihat, yang sangat orang yang terbuka, orang yang rendah hati, simple, nggak taunya Pak Daniel dan Ibu Devi. Kalau buat saya, makanya orang itu hati-hati dalam memberi penilaian. Kelihatan kecil mengil-mengil, tapi dalamnya kayak dinamit, bam gitu, sampai kaget semua. Pokoknya dahsyat banget. Apalagi kan diterjemahin, penerjemahnya sampai bingung. Karena Anda berdua ini, mereka berdua, aduh perbenaran katanya dahsyat sekali. Sampai penerjemah harus memikir 2 kali bagaimana menemukan kata yang jelas. Tapi top.
Ya pemirsa, di sini ada beragam-ragam bunga tulip yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, karena di Seattle juga ada kebun tulip, di Australia juga ada. Tapi coba lihat ini, dia tuh sampai mekar banget gitu, dan kita bisa lihat dalamnya tuh apa gitu, menarik sekali. Anugerah Ministries telah melaksanakan program Church Makeover sejak tahun 2008. Kami telah menerima visi untuk membangun rumah Tuhan yang hampir menjadi reruntuhan. Adapun di tahun ini kami mengerjakan 11 proyek CMO baru yang lokasinya tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Kondisi bangunan yang kami makeover sungguh beragam, mulai dari renovasi sampai membangun fasilitas umum di sekitar gereja. Bahkan, banyak di antara gereja yang kami bangun benar-benar dalam kondisi yang tidak layak dan berbahaya untuk dipakai karena hampir roboh. Kami menyadari bahwa ketika kami melakukan program CMO, dampak yang kami buat bukan sekedar membetulkan bangunan gereja, namun kami memiliki kesempatan untuk meruntuhkan mental dan paradigma miskin yang seringkali dimiliki mereka. Sungguh suatu sukacita bagi kami dapat mengembalikan fungsi gereja sebagai pusat penyataan kuasa Tuhan dan mengembalikan identitas orang percaya sehingga mengerti panggilan serta tujuan hidupnya. Terima kasih kepada para sponsor dan partner dari Anugerah Ministries yang selalu percaya dan mendukung program CMO ini. Mari bersama membangun gereja yang berpusat kepada Yesus. New season, new strength. Masih dalam serangkaian perjalanan di episode Good News on the Move Belanda. Puji Tuhan untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga dapat menikmati keindahan pemandangan serta keunikan budaya di negeri ini. Kami mengunjungi Keukenhof yang dikenal sebagai Garden of Europe dan merupakan taman bunga terbesar di dunia. Ya pemirsa sekalian, saat ini kita berada di Keukenhof. Ya. Kita mau masuk lihat tulip. Ya. Beruntung sekali ketika kami berkunjung ke sana merupakan waktu terbaik untuk melihat bunga tulip. Saat itu sedang musim semi. Ya pemirsa, di sini ada beragam-ragam bunga tulip yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, karena di Seattle juga ada kebun tulip, di Australia juga ada. Tapi coba lihat ini, dia tuh sampai mekar banget gitu, dan kita bisa lihat dalamnya tuh apa gitu, menarik sekali. Bahkan kami sempat mengunjungi kincir angin raksasa, makan ikan herring, ini makanan tradisional, namanya ikan herring. Nah, New Hollandsche Matcha Haring, itu bacanya. Saya nggak tahu artinya apa. Ikannya ikan mentah. Kita mau beli, kita mau makan makanan lokal. Kita lihat ya. Di Belanda budayanya antri, so antri dong. Ini namanya ikan herring. Pak, kita tos dulu Pak. Ya, tos dulu. Yes. Cara lodo. Ini herring. Makannya gimana? Ya, langsung makan. Nice loh. If you like sashimi, you like this one. Very nice. Pickle. Cuman memang kerasa agak amisnya. Juga melihat-lihat uniknya wooden shoes yang merupakan ciri khas dari negeri Belanda.
Kami juga pergi ke Volendam untuk berfoto dengan baju khas Belanda dan mencicipi kuliner lokal di sana. Jadi secara kuliner di Belanda ini banyak pengaruhnya. Karena dikelilingi banyak negara Eropa, ada 26 negara Eropa Union. Dan juga jangan lupa bahwa pengaruh dari negeri-negeri seperti Indonesia, nasi goreng itu laku banget. Sate, namanya juga sate. Jadi di Belanda, sate juga sate. Lumpia, itu kalau di sini namanya luenpia. Persis tulisannya seperti yang di Semarang, lumpia. Oke, karena mereka pakai bahasa Jawa. Yang menyenangkan dalam perjalanan ini bukan hanya jalan-jalannya saja, namun kami dapat bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki kesaksian yang menarik. Jadi waktu saya setelah menikah itu nggak berapa lama, seminggu 2 minggu gitu saya jatuh sakit. Jadi saya mesti di rumah sakit selama 2 minggu. Terus akhirnya dokter menemukan satu penyakit kronis dan dokter bilang sebaiknya jangan punya anak dulu atau ditunda aja gitu karena akan membahayakan kesehatan. Jadi buat si bayi dan buat saya sendiri, jadi disarankan untuk tidak punya anak. SLE kalau di Indonesia namanya jadi lupus ya. Jadi dia bilang terlalu banyak resikonya gitu, jadi lebih baik nggak usah. Kira-kira setengah tahun kemudian akhirnya saya hamil, punya hamil Rafael. Tapi waktu itu dokter bilang, aduh ini sama sekali bukan ide yang baik. Saya nggak setuju sebenarnya, dia bilang gitu. Tapi saya dalam hati saya bilang ya ini Tuhan udah kasih dan saya percaya Tuhan akan jaga anak saya. Rafael lahir dengan baik sekali, kondisinya normal, sangat normal. Lahir pada minggu ke-40 dan semua berjalan dengan lancar. Begitu saya kasih tahu sama dokter saya hamil anak kedua, dokter bilang, waduh, dia sangat khawatir sekali. Aduh, kenapa? Dia menanyakan kenapa? Saya udah bilang jangan gitu kan. Terus saya cuma bisa jawab ya Tuhan udah kasih buat saya anak kedua dan saya mengucap syukur gitu. Tapi kamu tahu ini resikonya sangat resikonya sangat besar sekali, dia bilang gitu. Dan memang benar, selama masa kehamilan itu susah sekali. Saya nggak bisa, saya sakit, saya nggak bisa makan dengan baik, anak saya kurang bertumbuh dengan baik, dan akhirnya Annalyn mesti diinduksi dan dia lahir pada minggu 34, jadi bayi prematur sebenarnya. Jadi sejak minggu ke-28 dia sebenarnya dokter saya udah bilang ini anak mesti segera dikeluarkan. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan itu minggu 28 tuh terlalu cepat sebenarnya, terlalu kecil bayinya, masih belum ya terlalu lemah lah. Saya berdoa Tuhan kalau bisa sampai minggu ke-30 atau enggak 34 gitu ya. Ya pertama lahir dia langsung masuk ke Fuse selama 2 minggu. Tapi memang dia orangnya gesit sekali ya. Jadi 2 minggu tuh dia udah naiknya udah sampai 1,9, cepat sekali. Karena peraturan di rumah sakit setelah 2 kilo baru bisa keluar dari rumah sakit. Dia 1,9 udah keluar karena dia udah bisa minum sendiri. Dia udah bisa aktivitas sendiri gitu. Jadi puji Tuhan dia normal banget gitu, sehat banget. Cuma badannya memang kecil. Pelajaran berharga yang saya dapatkan melalui peristiwa ini, saya merasa Tuhan itu nggak pernah ninggalin saya sendiri gitu. Jadi walaupun buat saya waktu itu masa-masa itu berat ya, karena kan udah sakit, begitu anak juga resiko. Saya cuma lihat penjagaan Tuhan atas keluarga saya, atas saya sendiri, itu benar-benar luar biasa gitu. Dan Tuhan juga udah janji sama saya kalau sakit yang saya alami ini hanya sementara gitu. Saya sendiri masih dalam proses kesembuhan, tapi saya akan tetap pegang janji Tuhan kalau Tuhan pasti suatu saat akan pulihkan saya. Ya, Tuhan itu baik, janjinya ya dan amin.
tantangan kehidupan banyak sih, terutama kalau kita lihat dari segi spiritual itu sangat-sangat penuh tantangan. Secara umum gereja pun juga menyetujui standar-standar yang mulai turun. Pendidikan adalah senjata terampuh untuk merubah suatu bangsa. Namun kenyataannya, 4,7 juta anak Indonesia masih mengalami putus sekolah dan terus bertambah setiap tahunnya. Mereka terancam dijerat oleh perdagangan manusia, narkoba, pergaulan bebas, serta eksploitasi pada anak lainnya. Apa yang dapat kita lakukan agar dapat merubah masa depan bangsa ini? Bersama Yayasan Anugerah melalui program Adikku Sayang, mari ikut ambil bagian dalam pergerakan pembangunan anak bangsa. Sejak tahun 2011, dimulai dengan jumlah anak 15 orang, senter pertama yaitu Anugerah Learning Center Mangga Ubi. Dan di tahun 2016, Adikku Sayang telah memiliki 45 senter yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan anak mencapai 500 orang, Adikku Sayang menjaga integritas menjalankan program-program yang ada. Mulai dari pemberian nutrisi setiap pagi, pembagian tas beserta alat tulis, pembayaran uang sekolah, dan bimbingan belajar gratis 3 kali dalam seminggu, serta melaksanakan field trip yang diadakan setiap senter di seluruh Indonesia. Dengan mendonasikan Rp450.000 setiap bulan, Anda telah mengambil bagian dalam mendukung seorang anak merubah masa depannya. Nama saya Febi Natasya. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini saya berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sekolah SMK Mandalahayu RPL 3. Saya sadar bahwa saya juga harus ikut membantu dalam ekonomi keluarga. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk membantu berjualan gorengan. Berapa kok? Nyambung mana ini? Seribuan. Makasih ya, Bu. Program Adikku Sayang selalu mendorong mereka agar tetap percaya dan memiliki harapan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mari bergabung bersama kami dalam gerakan 1000 anak bisa. Di hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan ke Paris. Sudah tiba di Paris, ya kita akan melihat keindahan dari kota ini yang sangat terkenal sebagai kota cinta. Tentunya kami tidak akan mau ketinggalan untuk mengunjungi landmark dari Paris, yaitu Eiffel Tower. Serta menikmati keindahan Seine River. Di sana kami sempat berjumpa dan mewawancarai Pastor Joseph Setia. Ya pemirsa, bersama dengan saya adalah Pak Yosef Setia.
seorang teman baru dan seperti namanya dia adalah seorang yang sangat setia. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, bisa cerita sedikit pengalaman Bapak tinggal di kota yang indah ini yang ada di Paris ini sudah berapa lama? Saya tinggal di Paris ini udah 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Saya pindah ke Paris itu tahun 96. Nah, waktu itu apa yang bawa Bapak datang ke kota Paris? Waktu itu saya diundang oleh kakak saya. Ya. Kakak saya kerja di kedutaan. Saya diundang untuk datang ke Paris. Nah, Bapak bisa cerita nggak waktu perbedaan antara 21 tahun yang lalu dengan sekarang ini, perbedaan yang mencolok apa, Pak? Di Parisnya maksudnya? Ya. Yang menyolok terutama keadaan Parisnya sendiri. Ya. Dulu cukup bersih dan relatif sangat bersih. Kalau sekarang udah sangat-sangat kotor. Oh gitu ya? Ya, dan juga untuk orang-orang yang datang ada tips nggak kalau misalnya berhati-hati atau ada ya, apa kalau gitu? di Paris memang hari-hari ini harus sangat-sangat hati-hati terutama dengan tukang-tukang copet. Ya. Karena sangat-sangat banyak sekali. Harus dan sangat-sangat lihai mereka. Oh gitu ya? Oke. Nah, Bapak bisa cerita enggak kekristenan yang ada di Paris, terutama untuk orang-orang kita nih, orang-orang Indonesia diaspora yang hidup di kota ini, bisa cerita nggak? Ya, mereka punya komunitas memang diaspora ya. Komunitas Indonesia, ada yang namanya memang diaspora, ada juga yang namanya francophone. Jadi mereka punya komunitas masing-masing dan mereka berkumpul secara reguler. Iya, ya. Tapi jumlah orang Indonesia sendiri yang ada di kota Paris sendiri ada berapa? Yang ada di kota Paris sendiri, saya pastinya kurang tahu, tapi saya rasa nggak lebih dari 1.000 orang. Oh oke. Kalau di seluruh negara Prancisnya? Kalau di seluruh negara Prancis mungkin sekitar 5.000 orang. 5.000 orang? 5.000 Jadi orang. tidak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Oke, kalau Bapak sendiri tinggal di kota ini bersama dengan keluarga, bisa cerita sedikit ya, keluarga Bapak? Saya tinggal kira-kira 42 km dari kota Paris. Ya. Ke sebelah barat. Ya, saya punya 3 orang anak. Ya. Dan sekarang 4 orang anak karena karena kami mengut anak 1 orang Prancis. Istri saya dari Surabaya. Oh oke. Ya. Bapak sendiri asli dari? Saya asli dari Bandung. Kangen makan siomay Bandung nggak? Kebetulan di sini suka ada yang jual orang gitu? Indonesia. Kingsley juga? Komunitas Indonesia. Ya yang tadi diaspora atau ibu-ibu yang suka ngumpul itu suka jual-jual. Jadi nggak terlalu ngangenin gitu ya? Kadang-kadang kangen. Iya oke. Nah, tantangan kehidupan di kota ini apa? Tantangan kehidupan banyak sih, terutama kalau kita lihat dari segi spiritual itu sangat-sangat penuh tantangan. Secara umum gereja pun juga menyetujui standar-standar yang mulai turun. Oh gitu ya? Ya. Jadi gereja lebih berkompromi dengan kondisi yang ada di dalam dunia. Betul. Oke, jadi itu sesuatu yang mungkin juga orang-orang Indonesia yang Tuhan tempatkan di kota ini dan negeri ini untuk didoakan. Ya betul. Well, senang sekali bisa kenal dengan Pak Yosef. Saya juga. Kota ini kota yang sangat cantik. Tentunya banyak daripada Anda mungkin juga bermimpi datang ke kota ini. Keep on dreaming. Jangan lupa bahwa Tuhan sanggup untuk membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Waktu mau balik ke Belanda, melewati Antwerpen, kami menyaksikan keahlian seorang musisi jalan di dekat Grand Central Station dengan permainan pianonya yang sungguh mempesona.
Hari ini kita mampir di Antwerpen. Antwerpen adalah satu kota yang sangat menarik di Belgia dan indah banget. Ini kita bisa duduk nyantai di sini, menikmati berkat Tuhan, makan waffle. Suka nggak? So what do you think about Europe? Very good. Bagus sekali. Bagus ya. Belgia itu terkenal dengan coklat gitu ya, terkenal dengan waffle, dan makanannya saya lihat sih enak sekali, dan tempatnya juga nggak kecil-kecil seperti Paris. This is out of this world, meaning ini luar biasa banget gitu. Kita duduk di tempat ini nggak buru-buru, nggak dengar suara bel mobil, nggak dengar orang ngamuk gitu ya. Anginnya enak banget, cuaca ini sekitar mungkin 10-12 derajat, lumayan dingin. Ini harus pakai glove, pakai baju double 2. Tapi ya, well, this is very nice. This is life. This is what Jesus said. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anaknya hidup dalam kelimpahan, hidup dalam secara maksimal. Tentunya suatu berkat yang melimpah untuk kami berdua bisa sampai di Eropa. Dan besok kami akan berkhotbah di sebuah gereja orang Belanda. Hari Minggu juga di gereja orang Belanda. Jadi kesempatan yang sangat indah bahwa kami hamba-hamba Tuhan dari Indonesia bisa dipakai Tuhan untuk sampai kembali membawa Injil Kristus, untuk pulang ke tempat ini dan memenangkan. Saya percaya kuasa Roh Kudus sanggup memenangkan banyak orang, merevive Eropa. Tuhan punya rencana besar untuk Eropa. Eropa pernah dipakai oleh Tuhan. Dan satu kali lagi, kami percaya bahwa Tuhan akan pakai negeri ini dengan cara yang luar biasa, yang kita nggak tahu kapan dan bagaimana caranya, tapi Tuhan punya rencana. Betul ya? Kita dong. Indeed, he is Messiah. Inderdaad, hij is de Messias. But at the same time, he is your father. Maar op hetzelfde ogenblik is hij uw vader. Indonesia punya cita-cita setinggi angkasa. Ini aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Ini aku, anak Indonesia, punya cita-cita setinggi angkasa. Ini aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih
Kembali ke Belanda, kami melanjutkan pelayanan di God's Genade, Rotterdam. Sebuah persekutuan doa yang dipimpin oleh sepasang suami istri, Pastor Nico Arnolds dan istrinya Josta. Pastor Daniel Hendrata menyampaikan firman Tuhan mengenai hati Bapa. So it is now Nu is het our duty. onze taak, onze plicht. You know, if you are female today, if you are wives, Als u hier dus een vrouw bent, een echtgenote, support your husband. Ondersteun uw man. So that he will be able to rise up in such a way. Zodat hij kan opgaan op zo'n geweldige wijze. Not just to become fathers for your children. Niet alleen om een vader te worden voor uw kinderen. Because it is not just our children that needed to have a father figure. Het zijn niet alleen onze kinderen die een vaderfiguur nodig hebben. Isn't it true also that God works through man? God werkt ook door mannen heen. Amen. 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 So God wants to use you. God wil u gebruiken. Whoever you are. Wie u ook bent. That you can also be. Dat u ook kunt zijn. The fathers to the society. De vader tot de gemeenschap. I'm talking about influence here. Ik praat hier over invloed. When you talk about the kingdom of God, wanneer we praten over het koninkrijk van God, indeed we're talking about giving our influence, the kingdom of influence. Dan praten we inderdaad over invloed, hè? Het koninkrijksinvloed. We are copying the heart of the Father. We kopiëren het hart van de Vader. And we are. En wij zijn. Giving it away. Geven het uit. Giving the influence of the kingdom. We geven de invloed van het koninkrijk. And first we have to experience the kingdom. En wij moeten allereerst het koninkrijk ervaren. When you are able to relate to your father. Wanneer u dus kunt relateren tot uw vader. When you are able to relate to the father. Wanneer u tot de vader kunt relateren. So he is not just your God. Hij is niet alleen uw God. Indeed he is Messiah. Inderdaad, hij is de Messias. But at the same time, he is your father. Maar op hetzelfde ogenblik is hij uw vader. Keesokan harinya, kami melayani di ibadah Minggu Gereja De Banier. Yang unik, ada baptisan dalam ibadah tersebut. Pastor Daniel menyampaikan firman Tuhan mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Pastor Henk Karelse. Hamba Tuhan senior, pendiri gereja tersebut yang pernah tinggal di Indonesia sebagai misionari di tahun 1972 sampai 1983. Suatu kehormatan bagi Pastor Daniel dapat berdampingan melayani Tuhan bersama-sama dengan beliau. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. De Heer Jezus heeft gezegd, u kunt geen twee heren aanbidden. Pilih yang mana, kamu mau sembah Tuhan yang hidup atau menyembah Mammon. En je moet gaan kiezen, wie wil je dienen? De Heer die leeft of de Mammon. Seharusnya kita tahu bahwa uang itu adalah cuma instrumen. En we moeten weten dat eigenlijk het geld alleen maar een instrument is. Tetapi nyatanya, bukankah kalau hari ini kita lebih banyak uang, lebih gampang kita senyum? Maar klaarblijkelijk is het zo dat als we meer geld hebben vandaag aan de dag, betul, ya? dat we ons beter voelen en meer kunnen glimlachen. Termasuk kami, hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. En daarbij ingesloten wij ook als voorgangers. Coba kalau penerimaan dari sebuah pelayanan saya ataupun gereja-gereja, kalau pelayanan misalnya penerimaan income berupa keuangan itu lebih tinggi, kami wah, praise the Lord, Tuhan baik, luar biasa. Als bijvoorbeeld ons inkomen of van de kerk meer wordt, dan zeggen we, oh geweldig, God is goed. Betul ya? Ja toch? Betul ya? Ja toch? Nah ini yang sering kali terjadi sehingga kita menjadi depresi. Maar heel vaak gebeurt het zo dat we depressief worden. Pada waktu kondisi tidak seperti apa yang kita inginkan. Als onze toestand is niet zoals we het eigenlijk zouden verlangen. Padahal firman Tuhan jelas berkata ini tadi. Terwijl toch het woord van God heel duidelijk zegt. Kalau saudara sudah menerimanya. Als u hem al aangenomen menerima hebt. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jezus Christus aangenomen hebt als Heer en Heiland. Maka sekarang saudara dan saya harus ingat siapa dirimu. Dan zult u zich nu moeten beseffen wie u eigenlijk bent. Bahwa saudara adalah sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Aan u is de macht gegeven om een kind van God te zijn. Bayangkan
van hemel en aarde. Dia pencipta segala sesuatu yang ada di atas bumi bahkan di bawah bumi. Hij is de schepper van al hetgeen wat is boven de aarde en onder de aarde. Dia pencipta jagat raya yang begitu luas. Hij heeft het hele hemelruim gemaakt. Bahkan NASA belum bisa mengukur lebarnya, tingginya, dalamnya daripada jagat raya. En zelfs de NASA kan nog niet eens meten hoe breed en hoe lang en hoe diep dat hele hemelruim is. Ilmuwan masih mengatakan bahwa jagat raya kita masih growing, masih bertumbuh. En zelfs de deskundigen zeggen dat de kennis daarvan nog steeds moet toenemen. Jelas jagat raya sedang bertumbuh. En het is inderdaad zo dat het toeneemt. Karena penguasanya adalah Tuhan yang hidup. Want inderdaad, de eigenaar van dat alles is de levende Heer. Dan saudara bisa bayangkan bahwa setiap daripada kita adalah anak-anak daripada Tuhan yang hidup itu. En zo mag u weten dat een ieder van ons kinderen mogen zijn van die Heer. Haleluya! Kemudian perjalanan kami lanjutkan ke Emmerich, Jerman. Di sana kami membeli selai stroberi dan asparagus. Sungguh menyenangkan. Kami sangat diberkati oleh kesempatan melayani di benua Eropa kali ini. Membangun persahabatan dengan orang percaya lainnya merupakan suatu kehormatan dapat membawa kabar baik kembali ke negeri Belanda, karena sekitar 4 abad yang lalu orang-orang Belanda inilah salah satu yang paling awal membawa kabar baik masuk ke Indonesia. Kekristenan di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa sejak saat itu, dan kegerakan rohani terjadi secara luar biasa. Kami berdua sangat bersyukur dapat membagikan laporan yang baik ini kepada gereja-gereja yang ada di sana. Semuanya luar biasa indah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Khususnya orang-orang Indonesia yang tinggal di luar Indonesia. Anda hidup dalam suatu kondisi yang namanya diaspora. Saya percaya waktunya Anda mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan Anda. Tuhan punya rencana untuk kehidupan Anda. Bahwa waktunya sekarang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau pakai Anda, siapapun Anda. Tidak harus menunggu menjadi seorang pendeta tentunya. Anda mungkin seorang pengusaha, seorang profesional, guru, atau mungkin seorang pekerja daripada sebuah perusahaan. Yang penting available. Anda bersedia dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku bersedia. Pakai diriku untuk Engkau pakai menjadi pengaruh bagi kerajaan surga. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang wilayah teritorialnya terbesar di Indonesia. Membentang luas sepanjang Pulau Borneo dengan hutan tropisnya yang khas dan sangat hijau, merupakan gambaran suburnya dari tanah Indonesia. Namun di berbagai sudutnya ternyata masih banyak masyarakat yang hidup sederhana. Jangankan untuk membangun tempat ibadah, untuk makan pun masih banyak mengalami kesulitan. Anugerah Ministries terpanggil untuk hadir di daerah tersebut demi merealisasikan misi Tuhan, yaitu menjangkau dan menolong yang lemah. GPDI Maranatha Tareng digembarakan oleh Pendeta Richard Kotambunan bersama sang istri Hardini Asen. Gereja ini memiliki jemaat sebanyak 15 keluarga dengan bangunan gereja berukuran 6x12 meter yang dibangun dengan bahan seadanya. Bangunan gereja ini tidak memiliki pondasi dan sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Meskipun beberapa kali mereka mencoba melakukan renovasi, namun tetap saja hasilnya belum memadai. Tim Anugerah datang untuk memulai proyek CMO yang ke-41 ini. Acara dimulai dengan beribadah bersama-sama. Seusai ibadah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Anugerah Ministry dengan GPDI Maranatha Tareng
yang disaksikan oleh seluruh jemaat. Acara dilanjutkan dengan membuat pondasi secara simbolis oleh tim Anugerah Ministries dengan Gembala Sidang GPDI Maranatha Tareng serta Majelis Gereja secara bergantian. Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam CMO kali ini adalah kami akan membangun ulang gedung gereja yang baru dari awal, memperluas ukurannya menjadi 7 x 14 meter, memasang keramik pada lantai, memasang plafon, dinding beton, pintu dan jendela, serta atap yang semuanya baru. Selain itu kami akan menambahkan teras pula di depan gedung gereja. Sedangkan pada pastori, kami akan membangun pastori yang layak untuk dipakai dengan ukuran 6 x 8 meter, terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Semuanya dengan plafon dan lantai berkeramik. Tuhan sungguh ajaib bagi semua orang yang setia dan berharap kepadanya. Terima kasih atas dukungan dari partner Anugerah Ministries sehingga proyek ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemirsa sekalian, di akhir daripada perjalanan Good News on the Move di Eropa, mari kita melihat bersama-sama daripada firman Tuhan yang akan kita lihat bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesuatu yang menarik pada waktu Tuhan Yesus belum naik ke surga, dia kemudian berbicara hal ini kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, setiap daripada kita, orang-orang yang percaya akan nama Yesus dan sudah dibaptiskan Roh Kudus, maka sekarang kuasa itu tinggal di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita menjadi saksi. Saksi seperti apa, saudara sekalian? Saksi akan kebaikan Dia. Saksi bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Saksi bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini. Saksi bahwa di dalam kehidupan itu masih ada pengharapan. Di dunia ini kemanapun kita pergi, kita akan melihat banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan. Mereka tidak tahu mereka harus kemana. Contohnya selama kami di negeri Belanda atau di beberapa negara Eropa, kami melihat bagaimana orang-orang itu hanya bekerja. Mereka atau juga tidak punya harapan hidup, mereka hanya tidur, makan, minum saja. Tetapi mereka perlu mendengarkan kabar baik yang luar biasa. Nah, sesuatu kesempatan yang baik dan luar biasa. Kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari Indonesia, sudah begitu banyak kita menerima. Ada banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa yang Tuhan utus datang ke Indonesia dari Belanda, Amerika, Singapura, Malaysia, Australia, dari segala penjuru bumi untuk memberkati kita. Nah, saya melihat sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari Indonesia sudah sangat dewasa. Dan di dalam kedewasaan ini waktunya kita untuk membawa kembali Injil sampai ke ujung bumi. Ini adalah perintah atau kehendak daripada Bapa kita. Nah, oleh karena itu saya berdoa biarlah acara ini menjadi suatu inspirasi buat Anda. Bahwa apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan, itu dapat menantang Anda. Bahwa kalau Daniel dan Debbie bisa, maka kami pun bisa. Saya percaya bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, saya berdoa juga buat Anda, khususnya orang-orang Indonesia yang tinggal di luar Indonesia. Anda hidup dalam suatu kondisi yang namanya diaspora. Saya percaya waktunya Anda mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan Anda. Tuhan punya rencana untuk kehidupan Anda. Bahwa waktunya sekarang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau pakai Anda, siapapun Anda. Tidak harus menunggu menjadi seorang pendeta tentunya. Anda mungkin seorang pengusaha, seorang profesional, guru, atau mungkin seorang pekerja daripada sebuah perusahaan. Yang penting available. Anda bersedia dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku bersedia. Pakai diriku untuk Engkau pakai menjadi pengaruh bagi kerajaan surga. Kemanapun Engkau mau pakai kami. Terima kasih Bapak. Nah, saudara sekalian, saya akan berdoa buat Anda. Kalau Anda terinspirasi dan Anda mau dipakai oleh Tuhan, mari buka hati Anda, buka pikiran, kita berdoa bersama-sama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa khususnya untuk mereka, Tuhan. Mereka yang terinspirasi, mereka yang mau Tuhan dipakai untuk Engkau utus sampai ke ujung bumi. Engkau berkati lawat kehidupan mereka. Engkau pakai Tuhan mereka dalam pusat pengaruhnya. Di dalam nama Yesus, terima pemirsa sekalian.
Jangan menunggu sampai Anda menjadi orang yang luar biasa atau sempurna, tetapi berpartner dengan kuasa Roh Kudus. Yes, Anda bisa. Anda adalah kandidat yang terbaik untuk dipakai Tuhan di dalam kemuliaan. Terima, aku melepaskan urapan dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya. Katakan, amin. Haleluya. Ya, kita menampilkan istri saya, Debbie Katarina. Ya. Pemirsa, kami percaya Anda telah diberkati melalui perjalanan Good News on the Move ke Eropa kali ini. Betul, luar biasa ya Debbie ya? Luar biasa sekali ya. Dan kami akan kembali menemani Anda di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Tentunya dengan berkat Tuhan yang lebih melimpah. Ya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata melaporkan dari Schiphol Airport. Kita mau pulang Jakarta, udah capek nih ya perjalanan 2 minggu. Dan saya berdoa biarlah Anda khususnya yang tinggal di luar negeri, Anda pun masih bisa tune di Good News program. Jangan lupa untuk cek di website kami di www.anugrah.net dan juga subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.